Saudaraku, marilah kita mendengar firman Tuhan yang diperuntukkan bagi kita pada pagi hari ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Marilah kita menerima firman Tuhan yang diperuntukkan bagi kita hari ini, yang diangkat daripada surat Paulus kepada Timoteus yang kedua, pasal yang kedua, ayatnya yang ketiga. Demikian dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Saudaraku, saya menduga saudara pernah melihat atau mengirimkan papan bunga kepada keluarga yang sedang menikah, yang merayakan pernikahan. Kalau bukan Anda mengirimkannya, paling tidak Anda pernah membacanya dengan tulisan selamat berbahagia. Itu menggambarkan bahwa pengirim papan bunga mengharapkan terjadi kebahagiaan bagi keluarga yang baru terbentuk itu. Tetapi di pihak yang lain kita juga sering melihat papan bunga yang lain, jenisnya lain. Apakah saudara pernah mengirimkannya atau hanya sekedar melihat? Saya yakin saudara pernah melihatnya. Dengan tulisan turut berduka cita atas meninggalnya, lalu dibuatlah nama di situ, dan apa hubungannya dengan pengirim papan bunga tersebut. Tetapi saya merasakan jarak di antara pengirim pesan dengan penerima pesan masih tetap jauh, terutama dalam kemalangan. Mereka yang berduka cita sungguh-sungguh merasakan kesedihan yang luar biasa, merasakan derita karena kehilangan, karena berbagai pengalaman yang sudah harus berakhir. Pemberi pesan atau pengirim papan bunga tetap aja biasa saja. Jadi seolah kiriman ini, pesan papan bunga ini hanyalah ungkapan sekedar saja menunjukkan keikutsertaan mereka di dalam orang yang berduka itu. Malah kadang-kadang saya melihat justru itu menjadi pengumuman terselubung terhadap orang yang mengirimkan papan bunga itu. Jadi bukan kepada orang yang kemalangan itu yang menjadi pusatnya, tetapi justru mereka yang mengirimkannya menjadi pusat perhatian. Jadi tanpa disadari atau disadari, kadang-kadang pengirim papan bunga ini justru mereka mempopularitaskan dirinya, bukan melibatkan secara langsung keprihatinannya, turut berdukanya kepada mereka yang berduka. Hari ini kita diajak oleh Paulus dengan ungkapan yang pendek tadi. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Saudaraku, kalau saudara sudah percaya kepada Yesus Kristus, apa yang ada dalam pikiran Anda menjadi pengikut Yesus? Banyak di antara kita berpikir hal-hal yang sangat baik dan positif. Mengikut Yesus melimpah dengan berkat, melimpah dengan karunia. Maka doa-doa kita tidak salah kita alamatkan memohon berkat dari Tuhan. Bagi mereka yang sedang menduduki jabatan, memohon kepada Tuhan agar jabatannya meningkat, agar pangkatnya meningkat. Bagi mereka yang sedang berbisnis, berusaha agar bisnis mereka berkembang, bisnis mereka menjadi makin besar. Itu banyak dipahami orang ketika mereka percaya dan mengikut Yesus. Maka kebanyakan dalam pikiran adalah menjadi makmur, menjadi kaya, menjadi selamat, tidak ada tantangan, menjadi berpengaruh, menjadi terkenal, dan banyak hal-hal positif yang lain yang dikejar
dan dimohonkan kepada Tuhan supaya terjadi, supaya makin pintar, supaya makin kaya, supaya makin berpengaruh. Tapi bagaimana dengan seruan hari ini? Dengan panggilan hari ini? Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik. Sebagai pengikut Yesus kita diajak menjadi seorang prajurit yang sedang berjuang. Dan seorang prajurit tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang prajurit itu menyerahkan sepenuhnya kehidupannya kepada komandannya, segala keperluannya, dan dia hanya fokus pada tugasnya untuk berperang, untuk menghadapi musuh, untuk menghadapi lawan. Dan itu akan mengalami derita, mengalami kesulitan, mengalami kemampuan menahan diri, kemampuan mengendalikan diri, mengontrol diri, dan membiarkan seluruh urusan yang lain untuk keperluannya kepada pimpinannya. Dan kita sekarang diajak sebagai prajurit Kristus. Ikutlah menderita sebagai prajurit Kristus. Pernahkah saudara membayangkannya, memikirkannya, atau pernahkah saudara menghayatinya bahwa sebagai pengikut Yesus, kita diajak juga menjadi prajurit yang ikut menderita, menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, menghadapi tekanan. Karena tidak semua orang berkenan menerima Injil, berkenan menerima pengampunan dosa. Karena itu kita diajak oleh Paulus sebagaimana diajak kepada Timotius. Ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus, yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi yang peduli dengan misi, peduli dengan tugas, peduli dengan misi yang diberikan untuk memberitakan Injil kepada sekeliling kita. Manakala derita datang kepada diri kita, apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Kita perlu merenungkan ulang bagaimana kita mengikut Yesus ini. Supaya jangan kita hanya memikirkan hal-hal yang enak-enak saja, tanpa rela memikul derita, tanpa rela mengikut tanggung jawab, tanpa rela memikul salib. Jadi mengikut Yesus itu, kita sedang merindukan harapan masa depan yang lebih baik, tetapi pada saat yang sama kita memperoleh kekuatan, tenaga yang baru, menghadapi derita dan menghadapi kesulitan. Tuhan menguatkanmu untuk menerima misi ini, ikut menderita sebagai prajurit Kristus. Amin, marilah kita berdoa. Bapa kami di dalam Yesus, terima kasih karena Engkau mengumandangkan kepada kami hari ini ajakan untuk ikut menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Prajurit yang memerangi kehendak dunia ini, memerangi setan dan iblis, dan mengumandangkan Injil, kasih, anugerah, dan salib Kristus. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau mengajak kami untuk ikut menderita, itu berarti kami meyakini kekuatan yang daripadamu akan terjadi atas kami. Sebab siapakah yang sanggup di antara kami untuk menghadapi derita? Bukankah kami semuanya menginginkannya, menghindar dari derita, meninggalkannya untuk kehidupan yang senang dan gembira? Tetapi kalau Engkau mengajak kami untuk ikut menderita, kiranya kekuatan-Mu lah terjadi atas kami, supaya derita apapun yang kami hadapi dapat kami lewati, menjadi latihan iman, latihan kehidupan untuk membangun karakter kami yang lebih baik, membangun diri kami yang lebih baik. Karena kami tahu setiap derita yang kami hadapi adalah waktu yang tepat untuk melatih kekuatan kami, supaya tangguh menghadapi kehidupan yang lebih sulit bersama dengan Tuhan Yesus. Karena kami yakin kami akan menang, karena Kristus sudah menang. Terima kasih Tuhan. Bagimulah kemuliaan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa,
dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Terima kasih, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Biarlah kita kuat menghadapi manakala derita hadir, kita tangguh dan kuat menghadapinya bersama dengan